Oke guys, bertemu lagi dengan gua di channel Jona Alur. Pemirsa, kita beralih ke kabar lainnya. Teka-teki kerangka manusia yang ditemukan di sekitar area wisata air terjun Batu Dewa di perbatasan Palopo Toraja, Sulawesi Selatan akhirnya terkuak. Kabar terbaru atas kasus tewasnya seorang wanita bernama Feni Ere yang ditemukan 1 tahun setelahnya. Kali ini kita akan mengungkapkan sebuah kisah tragis yang menguncangkan masyarakat. Sebuah cerita tentang cinta yang bertepuk sebelah tangan yang berujung pada tindakan keji. Ini adalah sebuah kisah nyata tentang Feni Ere, seorang wanita yang menjadi korban dari obsesi seorang pria bernama Ahmad Yani. Bagaimana kisah ini bermula? Bagaimana akhirnya kasus ini terungkap setelah 1 tahun? Simak kisah selengkapnya dan jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Mari kita mulai. Pada malam tanggal 24 Januari tahun 2024, Ahmad Yani, seorang tukang kanopi berusia 35 tahun, bersama beberapa rekannya nongkrong di rumah Bapak Apo yang berada tepat di sebelah rumah seorang wanita muda bernama Feni Ere. Mereka menghabiskan waktu dengan mengonsumsi minuman keras jenis balo. Ahmad Yani, yang akrab disapa Ama, diam-diam menaruh hati pada Feni, wanita yang pernah mempekerjakannya beberapa bulan sebelumnya. Setelah nongkrong, Ahmad Yani mengantarkan rekannya ke asrama Kodim dan memarkirkan kendaraannya. Ia lalu duduk seorang diri hingga dini hari, ketika tiba-tiba muncul niat dalam benaknya untuk membawa kabur Feni Ere. Dengan tekad bulat, ia berjalan kaki menuju rumah Feni. Ahmad Yani masuk ke dalam rumah korban dengan cara memanjat tembok kamar mandi. Saat sudah berada di dalam, ia langsung masuk ke kamar Feni yang tengah tertidur. Terkejut, Feni berteriak meminta tolong, tetapi Ahmad Yani segera mengikat celana pada mulutnya agar ia tidak bisa bersuara. Ahmad Yani lalu menyetubuhi korban. Dalam upaya menyelamatkan diri, Feni mencoba mengalihkan perhatian pelaku dengan mengajaknya berbicara. Saat pelaku lengah, Feni berusaha melarikan diri. Namun, Ahmad Yani berhasil mengejarnya dan menyeretnya kembali ke kamar. Feni memberontak, membuat Ahmad Yani semakin emosi. Ia kemudian membenturkan kepala Feni hingga berdarah. Darah tergenang di lantai dan terciprat ke beberapa bagian kamar. Untuk menghilangkan jejak, Ahmad Yani membersihkan darah dengan pel serta merapikan kamar. Setelah itu, Ahmad Yani memasukkan jasad Feni beserta koper berisi barang-barang korban ke dalam mobil Honda Brio milik Feni dengan nomor polisi DP1390TE. Ia kemudian mengendarai mobil tersebut keluar kota. Setibanya di kilometer 35, Kelurahan Batang Barat, Kecamatan Muara Barat, Palopo, pelaku membuang mayat korban. Selanjutnya, Ahmad Yani mengganti plat nomor mobil dan memarkirkannya di sebuah lorong dekat RSUD Palemai, Andi Tandi, Palopo. Dari sana, ia berjalan kaki menuju rumahnya. Pada malam harinya, ia kemudian ke tempat mobil diparkir, lalu mengendarainya ke Makassar. Mobil tersebut ia sembunyikan di sebuah rumah kosong di Perum Bukit Baruga Antang, Makassar. Barang-barang korban yang ada di dalam koper ia bawa kembali ke Palopo menggunakan transportasi umum. Setahun kemudian, pada tanggal 20 Maret tahun 2025, polisi akhirnya berhasil menangkap Ahmad Yani di Bone-Bone, Lubu Utara. Penyelidikan mengungkapkan bahwa Ahmad Yani adalah teman nongkrong dari ayah korban, Parman. Parman sendiri tak pernah mencurigai pria yang dulu sering mengerjakan kanopi di rumahnya sebagai pelaku pembunuhan putrinya. Kini, Ahmad Yani harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Dia dikenakan pasal 340 KUHP, subpasal 338 KUHP, dan atau pasal 285 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup.
Keluarga Feni Ere bertekad untuk mengawal kasus ini hingga putusan pengadilan dijatuhkan, dengan mendapatkan keadilan bagi Feni Ere yang telah pergi dengan cara tragis. Setiap kejahatan pasti akan menemukan jalannya untuk terungkap. Kisah tragis ini menjadi pengingat bahwa obsesi yang salah arah dapat berujung pada kehancuran. Semoga keadilan yang ditegakkan bisa menjadi pelajaran bagi semua.